Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kaifa halukum abna'i talabah, naltaqi marratan ukhra fi madati usulil fiqh wa fi hadhihi al-fursa at-tayyibah sanasta'nif darsana min mawdu'il ahkam. وأخذنا في اللقاء الماضي عن الحرام أو بعض الحرام ونأتي الآن إلى أقسام الحرام. افتحوا صفحة 30. أقسام الحرام. الحرام ينقسم إلى قسمين: محرم لذاته ومحرم لغيره. محرم لذاته ومحرم لغيره. فمحرم لذاته ما حرمه الشارع ابتداء. الشارع حرم هذه الأمور ابتداء. ابتداء بمعنى من أول مرة. Dari pertama kalinya benda tersebut ada, Allah haramkan. Lima fihi minal adrar wal mafasid adzatiyah allati la tanfakku anhu liwujudi al-adrar wal mafasid fi hadhihi al-umur al-muharramah lidatihi allati la tanfakku anhu. La tanfasil. La tanfak bimana la tanfasil, tidak akan mungkin berpisah. Jadi Allah mengharamkan sesuatu atau menghukumi sesuatu dengan muharram lidzatihi, haram zatnya, dikarenakan di sana atau di hal tersebut, di sesuatu tersebut banyak madaratnya dan juga banyak kerusakannya. Allati la tanfaq, yang tidak mungkin dipisahkan. Mithaluhu az-zina. Az-zina muharramun lidzatihi lima fihi minal adrar wal mafasid az-zatiyah allati la tanfakku an az-zina. Tazawwujul maharim, menikahi mahram, kadzalika muharramun lidzatihi. Aklul maitah, kadzalika muharramun lidzatihi. At-ta'amul birriba, kadzalika muharramun lidzatihi. Jadi zatnya zina ini haram. Kemudian tazawwujul maharim, zatnya ini haram. Aklul maitah kadzalika al-haram. Watsani muharramun li ghairihi. Muharramun li ghairihi. Maka masyru'an. Sebelumnya masyru' fil asl. Hukum asalnya masyru'. Muharramun li ghairihi. Hukmul aslu fihi madza? Hukmul aslu fihi masyru'. Walakinnahu iqtarana bimaqtada tahrimuhu. Akan tetapi didampingi dengan sesuatu yang mengharuskan pengharamannya. Mithalu dzalik, madza? Kita beralih ke halaman 31. Baik, na'ti ila safha 31. Mithaluhu huna. Mithaluhu as-salatu fil ardil maghsubah. As-salah masyru'. Walakin idza kanat as-salah iqtarana ada'uha fil ardil maghsubah fas-salatu fi asliha amrun masyru', walakinnaha hurrimat littisaliha bima huwa muharram. Diharamkan salat di atas bumi yang dighasab littisaliha, karena ittisal, karena terkaitnya, menyambungnya salat tersebut bima huwa muharram, dengan sesuatu yang diharamkan, yaitu apa? Ghasab. Kadzalika as-shalah bithiyab al-maghsub, bil izar al-maghsub, salat dengan pakaian yang hasil ghasab, sarung hasil ghasab. Wa huwa al-ghasab. Jadi salat pada dasarnya hukumnya masyru', tapi karena
bersambungan dengan sesuatu yang diharamkan, maka menjadi haram. Wa nikahul muhallil fan nikahu fi aslihi masyru'. Nikah muhallil itu contohnya begini. Ahmad nikah dengan Fatimah. Kemudian Fatimah ini dicerai 3 kali, sudah bain kan? Ahmad tidak bisa menikahi Fatimah sampai Fatimah menikah dengan laki-laki lain, kemudian digauli oleh suami yang keduanya, kemudian ima diceraikan atau ditinggal mati oleh suami yang kedua. Barulah boleh bagi Ahmad untuk menikahi Fatimah untuk kedua kalinya. Adapun selama Fatimah belum menikahi atau belum menikah dengan laki-laki yang lain atau suami yang lain, maka Ahmad tidak boleh menikahi Fatimah. Akhirnya Ahmad berpikir, bagaimana caranya biar saya segera bisa menikahi Fatimah lagi. Akhirnya dia punya sahabat namanya Abbas misalkan. Dipanggillah Abbas. Abbas, ana punya duit 10 juta, ente nikah dengan Fatimah, kemudian ente gauli, besoknya ente cerai. Ini uang 50 juta. Baik, maka Abbas datang ke Fatimah, melamar, kemudian dinikahi, kemudian digauli, kemudian besoknya diceraikan. Nah, gambaran nikahnya Abbas dengan Fatimah ini dinamakan nikahul muhallil. Nikahul muhallil, nikah untuk menghalalkan Ahmad menikahi Fatimah untuk kedua kalinya. Dan ini adalah bentuk hilah li syar', mengakal-akali syariat Islam. Hadza la yajuz. Fan nikahu fi aslihi masyru'. Nikah itu pada hukum asalnya masyru', walakinnahu hurrim limaqtarana bihi min syarti adamid dawam. Diharamkan karena di sana terdapat syarat adamud dawam. Tidak ada kelanggengan dalam nikah tersebut. Syaratnya tidak langgeng, tidak terus-menerus, tidak konsisten. Wal hilatu ala syara', dan juga di sana ada upaya untuk mengakal-akali, mengelabui syariat. Hadza la yajuz. Wa kadzalika shaumu yaumul 'id, shaum masyru', walakin iqtarana ada'uhu fi yaumil 'id wa yakunu as-shaumu muharramun. Jadi puasa pada hari Id itu diharamkan, tidak boleh. Baik itu shaum qadha maupun shaum sunnah, la yajuz. Wal bai'u alladhi fihi ghish, bai' jual beli yang terdapat di dalamnya ghish, bai' masyru', bai' itu boleh. Bai' itu boleh, mubah. Tapi kalau didampingi dengan ghish, kecurangan, yakunu muharram. Muharram li dzatihi aw li ghairihi, muharramun li ghairihi. Diharapkan karena ada sifat yang lain dari jual beli tersebut, yaitu ghish. Al-bai' waqti salatil jum'ah. Jual beli di waktu salat Jumat, azan kedua salat Jumat. Al-bai' mubah. Jual beli itu mubah, tapi kalau pelaksanaannya di pelaksanaan sholat Jumat atau berbarengan dengan sholat Jumat atau di adzan kedua sholat Jumat, yakunu muharram li ghairihi. Mulahadhah. Yubahu ba'dul muharram li dzatihi 'inda ad-darurah. Dibolehkan sebagian muharram li dzatihi 'inda ad-darurah, dalam keadaan darurat. Misalkan khamr. Syurubul khamri haram wal khamru muharramun li dzatihi. Walakin fi halati darurah, indama kana al-insan yadhhab ila al-ghabah, yadhhab ila al-jabal wa dhalla anhu at-tariq, tersesat, walam yajid ma'an walam yajid ta'aman walam yajid syaraban fawajada ka'san fihi khamr. Idza lam yashrab min hadzal ka's rubbama yamut, halak. Fayubah lahu an yashrab yantafi'
min hadzal khamr biqadri ma yasuddu hayatuh. Sebatas dia bisa bertahan hidup, tidak berlebihan. Jadi diperbolehkan sebagian muharram lidzatihi itu dalam keadaan darurat seperti tadi makan bangkai atau minum khamr dalam keadaan darurat ketika tidak mendapatkan makanan atau minuman untuk bertahan hidup. Misaluhu aklul maitah liman yakhafu al-halak, makan bangkai bagi orang yang takut mati kelaparan. Ad-dalil qauluhu ta'ala faman ittara fi makhmasatin ghairu mutajanifin li itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Faman ittara fi makhmasatin ghairu mutajanifin li itsm, dan barang siapa yang dalam keadaan darurat ghairu mutajanif, bukan karena untuk bukan untuk melakukan itsm, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah, sesungguhnya Allah itu zat yang maha ghafur, maha pengampun lagi maha penyayang. Yaghfiru ibadahu, Allah akan mengampuni hambanya yang dalam kondisi darurat yang melakukan atau memakan sesuatu yang muharram lidzatihi. Yang penting tidak berlebihan dan tidak untuk melakukan keburukan. Taib, intahaina minal ahram wal anati ila al-makruh. Al-makruh ta'rifuhu ma kana tarkuhu aula min fi'lihi. Ma kana tarkuhu aula min fi'lihi. Yang dimaksud dengan makruh adalah yang mana meninggalkannya aula, lebih utama, min fi'lihi, dari melakukannya. Idzan tarkul makruh aula min fi'lihi. Au ta'rifun akhar ma talaba asy-syari'u minal mukallafi tarkahu. Ma talaba asy-syari' minal mukallaf tarkahu. La ala wajhil hatmi wal ilzam, tapi tidak berdasarkan apa? Tidak dengan al-hatam, tidak dengan al-hatam al-jazm, dan juga tidak dengan kewajiban atau keharusan. Ai manaha anhu nahyan ghaira jazim, apa-apa yang dilarang dengan bentuk pelarangan yang tidak jazim, tidak harus. Wa kaifiyatu wuruduhu, dan bagaimana turunnya hukum makruh ini. Bagaimana kita tahu hukum sesuatu ini makruh? Yaridu bisighatin dalatin 'alal karahah. Datang dengan sighah yang menunjukkan atas karahah. Baik. Na'ti ila safha allati ba'daha. 32. Hina. Misaluhu Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha kariha lakum thalathan qila wa qala wa idha'atul mal wa kathratu as-su'al. Innallaha kariha. Innallaha kariha dengan lafaz yang sharih menunjukkan al-karahah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kariha, membenci, lakum thalathan, bagi kalian 3 perkara. Qila wa qal, katanya atau kabar burung. Wa idha'atul mal, dan menyanyiakan harta. Wa kathrata as-su'al, dan banyak bertanya. Allah Subhanahu wa taala karaha li ibadihi thalathan qila wa qal wa idha'atul mal wa kathrata as-su'al. Idzan ma hukmu idha'atul mal? Ma hukmu idha'atil mal? Makruh. Wa ma hukmu qila wa qal makruh?
bihada ad-dalil kariha. Wa kadzalika al-hukmu al-karahah yaridu bi sighati nahyin. Walakin wujidat qarinatun sharifatun laha min at-tahrim ila al-karahah. Terkadang hukum makruh ini datang dengan sighah larangan. Tapi di sana ada qarinah yang memalingkan dari hukum haram menjadi hukum makruh. Misaluhu qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu. In tubda lakum tasukkum, jika muncul jawaban dari pertanyaan tersebut, tasukkum, maka akan menjadi kalian buruk. Kalian akan susah, sulit mengamalkan hukum atas atau hukum perkara yang kalian tanyakan. Sarafaha qauluhu ta'ala binafsil ayat fi akhiriha wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum. Dan jika kalian bertanya tentang permasalahan-permasalahan tersebut, hina yunazzalul qur'an, tatkala Al-Qur'an itu sedang turun, di masa Al-Qur'an tersebut turun, tubdalakum, akan nampak bagi kalian jawabannya. Jadi ayat pertama tadi melarang untuk bertanya tentang hukum sesuatu karena akan memberatkan si penanya. Akan tapi di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa jika kalian bertanya tentang hukum permasalahan di saat Al-Qur'an sedang turun, maka kalian akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi hukum dari bertanya terkait permasalahan-permasalahan yang ada di saat wahyu sedang turun adalah makruh, bukan haram. Al-anatila aqsamul makruh, jenis-jenis makruh. Amma jumhurul ulama faqalu al-makruhu sinfun wahidun. Adapun jumhur ulama mengatakan bahwa makruh itu satu jenis. Tidak ada macam-macamnya, satu macam saja. Wa khalafal Hanafiyah, maka al-Hanafiyah menyelisihi jumhur. Faqalu huwa naw'an. Qala al-Hanafiyah al-makruhu naw'an. Al-makruhu tahriman wathani al-makruhu tanzihan. Kata al-Hanafiyah, makruh itu ada dua jenis. Yang pertama adalah al-makruh tahrim, yang kedua adalah al-makruh tanzih. Apa bedanya? Kita lihat. Al-makruhu tahriman wa huwa ma talaba asy-syari'u minal mukallafi al-kaffa anhu hatman bidalilin dhanni la qat'i. Ma talaba asy-syari'u minal mukallafi al-kaffa anhu hatman. Hatman berarti wajib. Bidalilin dhanni la qat'i, tapi dengan dalil dhanni, bukan dengan dalil qat'i. Menurut Hanafiyah, makruh itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-makruh tahriman. Al-makruh tahriman maksudnya adalah ma talaba syari' minal mukallafi al-kaffa anhu hatman. Jadi apa yang diminta oleh mukallaf, diminta oleh syari' dari mukallaf dengan permintaan yang hatm, yang ilzam, yang wajib. Walakin bidalil dhanni la qat'i. Tapi permintaan ini ditunjukkan dengan dalil yang dhanni, bukan dengan dalil yang qat'i. Misaluhu al-khitbatu ala khitbatil ghair. Larangan khitbah di atas khitbah orang lain. Maksudnya apa Ustaz? Khitbah di atas khitbah orang lain. Misalkan Muhammad sedang melamar
Khadijah. Muhammad sedang melamar Khadijah dan belum mendapatkan jawaban dari pihak Khadijah. Kemudian datanglah Ali kepada keluarga Khadijah dan melamar Khadijah. Nah, maka pihak keluarga Khadijah tidak boleh memberikan kesempatan kepada Ali untuk melamar sampai mereka memberikan jawaban kepada Muhammad. Apakah khidbah Muhammad diterima oleh Khadijah dan keluarganya atau tidak? Jika tidak, maka diinformasikan tidak. Jika iya, maka diinformasikan iya. Jangan kemudian ketika datang Ali untuk mengkhidbah Khadijah, kemudian mereka menerima khidbah tersebut. Maka ini dinamakan apa? Al-khidbatu ala khidbatil ghair. Khidbah di atas khidbah orang lain. Dilarang, makruh. Kalau menurut Hanafiyah, ini makruh hukumnya. Makruh tahriman. Dalilnya apa? Qauluhu ta'ala wala yakhtubu ala khidbati akhihi, dan janganlah seseorang itu khidbah di atas khidbah saudaranya. Dan juga dalam hadis yang lain wala yabi' ala bai' akhihi, dan janganlah seseorang itu menjual di atas jualan orang lain, di atas transaksi orang lain. Misalkan siapa nih? Mahmud dan Yahya. Sedang Mahmud jualan mobil, Yahya ingin membeli. Mereka sedang transaksi, sedang tawar-menawar. Kata Mahmud harganya 200 juta. Kata Ahmad ditawar 185. Sedang tawar-menawar. Datanglah Datanglah Jarir misalkan. Datang Jarir kemudian bilang ke Mahmud, saya beli 200. Nah, kemudian akhirnya Mahmud memberikan kepada Jarir tadi. Padahal transaksi dengan siapa tadi? Dengan Yahya belum selesai. Maka selesaikan dulu transaksinya, deal atau tidak, kemudian terima tawaran dari pembeli yang lain. Maka ini apa? Larangan khidbah ala khidbati akhi atau bai' ala bai' akhihi. Jadi menurut Al-Hanafiyah, contoh seperti ini masuk dalam kategori makruh tahriman. Tapi kalau kita telusuri lagi, kita perhatikan lagi, ini masuk dalam kategori haram. Ini masuk dalam kategori apa? Haram, bukan makruh. Hukmuhu al-muharram. Hukum dari permasalahan ini, al-khidbah ala khidbatil ghair, itu muharram, diharamkan. Thayyib. Jadi pada hakikatnya permasalahan ini hukumnya adalah haram. Tapi menurut istilah Hanafiyah, permasalahan ini masuknya ke dalam jenis apa? Jenis makruh tahriman. Thayyib. Contoh yang kedua, jenis yang kedua menurut Al-Hanafiyah. Menurut Al-Hanafiyah, jenis yang kedua halaman 33, al-makruh tanzihan. Makruh tanzihan. Makruh sebagai bentuk pensucian. Wa huwa ma talaba syari'u minal mukallafi al-kaffa anhu. Ma talaba syari'u minal mukallaf al-kaffa anhu. Talaban ghaira mulzam. Permintaan yang tidak wajib. Ai anna fa'ilahu la yudhammu wa la yu'aqab. Bahwa pelakunya tidak dicela dan tidak diberikan hukuman. Mithaluhu aklu luhumil khayl lil hajati fil harb. Makan daging al-khayl. Apa al-khayl? Kuda. Lil hajah, karena kebutuhan, fil harb, dalam peperangan.
Jadi makan daging kuda itu dalam peperangan itu makruh. Karena apa? Karena kuda akan dimanfaatkan untuk berperang, untuk kendaraan perang. Tidak untuk dikonsumsi, karena mengkonsumsi daging kuda dalam keadaan perang itu makruh. Wal wudu'u min su'ri siba'it thair, dan wudu dari air bekas minumnya hewan buas dari kalangan burung. Misalkan elang minum di bejana, kita wudu dari bejana tersebut, maka hukumnya makruh. Fa fi'luhu khilaful aula wal afdal, dan melakukannya, makan daging kuda di dalam pertempuran dan juga wudu dari sisa siba'ut thair, itu melakukannya adalah menyelisihi yang lebih utama atau lebih afdol. Yang lebih utama atau lebih afdol, kita tidak wudu dari air bekas siba'ut thair dan juga tidak makan kuda di saat pertempuran. Karena makan daging kuda maksudnya. Karena kuda tersebut dimanfaatkan untuk kendaraan dalam pertempuran. Baik. ربما نكتفي هذا القدر والله أعلم. فإن شاء الله نواصل الحكم الأخير المباح في اللقاء الآتي بإذن الله تعالى. ولا تنسوا أن التحضير في الرابط الموجود، وكذلك بكتابة النقد في هذا الفيديو. والله أعلم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.